Lanjut Bu Nas. Bird ya, sensor itu. Terus kemudian motor dan language ya, itu apa namanya pada saat anak-anak ya, maka nanti di modul kami ya, motor sama bahasa itu cukup banyak. Nah, terus kemudian untuk apa namanya high order thinking ya, itu nanti kelas 3 ke atas. Ya, nanti kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 semua yang berkaitan dengan apa namanya dengan sains dan lain-lain itu masih melibatkan sensor dan sensori motor. Ya. Ini perkembangan fungsi dan struktur otak ya. Pertama sensor sistem ya, itu dasarnya di situ. Terus kemudian ada sensori motor, itu perkembangannya, itu ada awareness of lateralisasi. Lateralisasi itu artinya kanan kiri ya. Terus kemudian koordinasi, yaitu maksudnya gerak ya, gerak lateral ya. Ini nanti Bu Nas bisa cerita itu ya, bagaimana si Hasna ternyata setelah tahu ya kenapa dia itu sulit sekali dan emosinya ternyata setelah disuruh apa namanya itu main tapak kuda apa namanya kalau dalam bahasa Jawa itu gejlik, engklek ternyata nggak bisa, ternyata lateralisasinya nggak terjadi. Nah itu penting betapa pentingnya gerak. Terus kemudian praksis, ada persepsi, itu pemaknaan dan pemahaman. Kenapa kita harus identifikasinya harus jelas. Jadi harus ada penamaannya. Maka besok saya akan menyampaikan semua kegiatan kita bernama. Jadi nggak ada sekarang, yuk kita akan kegiatannya namanya apa? Pokoknya kegiatan, nggak ada pokoknya. Harus ada namanya. Ya. Karena dari nama itulah akan memberikan bantuan untuk merekol nanti ketika dia dewasa atau ketika diperlukan. Nah, agar sampai mana? Sampai asosiasi, fungsi kompleks, analisa, dan pengambilan keputusan. Artinya apa? Apakah saya perlu mengerjakannya atau tidak, sekarang atau nanti, itu memang betul-betul apa namanya berdasarkan struktur berpikiran. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kemarin Bu Nas itu bilang tentang atau Bapak dan Ibu selama ini bilang tentang gaya belajar, gitu ya. Ada anakku itu kinestetik, ya. Nah, oke. Memang ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah kinestetiknya. Nah, tapi bukan berarti yang lainnya yang auditory sama visual tidak distimulasi. Karena apa? Dalam dunia nyata itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita punya. Dan anak harus proses adaptasi. Karena itulah anak yang kinestetik pun juga dia harus belajar yang auditori. Lah kalau dia nanti jadi pada saat khotbah, kalau harus kinestetik kan nggak bisa dia mendengarkan khotbah dengan baik. Yang visual juga harus dilatih. Dilatih kinestetik juga, dilatih dengan visual juga. Nah, yang perlu yang perlu digarisbawahi bahwa modalitas itu artinya modal. Jadi tidak bersifat tunggal. Jadi nggak ada satupun orang yang hanya satu modalitas saja belajarnya. Pasti dia punya, misalnya visual dan kinestetik, atau auditory dan kinestetik, atau ketiganya dikit-dikit. Oke, jadi kalau selama ini ada misalnya, oh ya anak aku kinestetik, makanya Bu, kalau mengajar anak saya itu harus dengan gerak, please deh. Maksudnya kinestetik itu apa? Kin dan estetik. Kin itu gerak, estetik itu estetika. Jadi kalau anaknya ibu lompat sana lompat sini, itu bukan kinestetik, itu artinya geraknya belum tuntas. Jadi di sensori motor, ya, sensor dan motornya, ya, itu di sini ada namanya adalah reflex maturity, ya, yang ada di tengah ini, reflex maturity, itu belum matang. Jadi mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu, dalam hal ini ketika mengobservasi anak kita harus jujur dan kita perlu punya ilmunya. Jangan buru-buru untuk membuat kesimpulan sehingga kita salah stimulasi. Ini yang banyak sekali terjadi. Aku kan auditori, jadi aku harus ada rekamannya. Please deh,
kita Quran itu untuk dibaca. Iqra itu pakai mata, Iqra itu pakai observasi. Observasi itu menggunakan mata. Kalau kita langsung label, kalau kita orang auditori, gimana nanti ibadah mata kita? Gimana gitu ya? Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita menjadi semakin kaya ilmu, kaya wawasan, sehingga tidak gampang menjudge. Terus kemudian perseptual motor. Persepsi itu akan membawa kepada gerakan. Contoh, tadi persepsi kita tentang anak kita kinestetik. Akhirnya motor itu adalah aplikasi actionnya. Actionnya adalah pokoknya kalau anakku itu harus dengan gerak. Pokoknya anakku itu harus dengan gerak. Padahal tidak semuanya bisa digerakkan. Kalau keadilan gimana? Ngajarin keadilan. Iya, kan nggak bisa itu dengan gerak. Karena itu adalah kata kerja yang abstrak. Adil itu kata kerja yang abstrak. Loh Bu, kan bisa Bu, misalnya membagi-bagi makanan. Loh, orang itu kalau misalnya yang namanya adil itu sama rasa sama rata, ya. Kalau misalnya orang kena diabetes, terus kemudian ibu karena sama rasa sama rata dikasih makanan gulanya sama dengan orang yang tidak kena diabetes, itu nggak adil. Jadi adil itu bukan sama rasa sama rata, adil itu sesuai dengan keperluan, sehingga tidak bisa itu dirupakan barang, karena tidak semuanya keadilan itu berupa barang. Nah, itu yang dimaksudkan dengan perseptual motor. Dan Bapak dan Ibu, persepsi yang berupa bahasa ini hati-hati. Sekarang kata radikal itu seolah-olah selalu salah. Padahal radik itu artinya adalah dasar. Nah, orang yang sangat Pancasilais itu radikal juga. Orang yang sangat ngotot gitu ya, itu radikal juga. Cuma kata radikal disangkutkan persepsinya dengan orang muslim. Jadi hati-hati dengan persepsi. Nah, sekarang ini persepsi itu mainannya di mana? Mainannya di otak. Otak bagian mana? Otak emosi yang dipersepsikan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, coba kalau Bapak dan Ibu lihat tentang iklan rokok. Meskipun itu tulisannya adalah rokok sangat berbahaya, tapi yang ada adalah orang, gentleman, bawa perempuan, cantik, terus kemudian, mapan, ya, dan pleaser, pokoknya seneng-seneng aja. Jadi persepsi yang dibangun, nggak apa-apa lu ngerokok. Rokok itu yang penting happy. Nah, itu persepsi yang dibangun. Itu yang namanya perseptual motor. Makanya, meskipun orang, ya itu kan merokok berbahaya. Lah, setiap hari iklannya yang nyaman-nyaman, ya tetap akan ada sana. Nah, baru nanti yang terakhir adalah kognitif, cognition, itu adalah intelektual. Intelektual itu terdiri dari 3 faktor ya Bapak dan Ibu. Behavior, itu yang kita sebut karakter. Daily living activities itu adalah disiplin. Dan yang terakhir, yang paling atas adalah academic learning, pinter. Jadi yang namanya orang intelek, itu karakternya bagus, disiplin, dan cerdas. Itu yang namanya orang intelek. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia pintar, dia ranking 1, tapi leletnya minta ampun, berarti dia bukan intelektual. Pinter sih, cuman dia suka ngebohong, cuman dia karakternya jelek sama. Jadi itulah yang namanya pinter dan cerdas itu beda. Intelektual di sini, kognisi di sini adalah cerdas yang kita maksudkan. Ya, baik, lanjut Bu Nas. Ya, yang pertama yang harus kita lihat adalah refleks. Nah, refleks itu adalah gerakan yang bersifat langsung. Refleks untuk hal-hal yang bersifat baik itu harus dipupuk. Tapi refleks untuk hal-hal yang bersifat buruk itu harus harus dikendalikan. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengendalikan refleks? Cara mengendalikan refleks adalah yang pertama kita harus lanjut. Nah, ini tahap sensori fase 1, optimalisasi alat penerimaan rangsang otak reseptor ya.
secara langsung, lingkungan secara optimal, ya, tahap sensori. Ya. Di tahap sensori ini, semua sensor harus dikembangkan. Jadi refleks itu akan terbantu kalau semua sensor dioptimalkan. Sensor apa saja? Ya, sensor taktil itu misalnya dengan pemijatan, sensor lidah ya rasa itu dengan aneka macam makanan, aneka macam tekstur, gitu ya. Terus kemudian sensor pendengaran. Nah, semua sensor itu perlu dioptimalkan ya agar semua reseptor ya, reseptor itu hal-hal yang ada di sekitar anak, yang ada di dalam diri anak itu siap untuk bekerja. Nah, khusus untuk sensori yang sering luput itu ada namanya 2 sensor, yaitu yang bersifat sistemik, yaitu keseimbangan dan proprioseptik. Apa itu proprioseptik? Itu persendian dan otot. Nah, sedangkan keseimbangan itu adanya 2, Bu. Adanya di mata dan di telinga. Ya, mata itu ada juga organ keseimbangan. Karena itulah kenapa kalau misalnya kita dalam kondisi matanya ditutup, itu kadang-kadang muter-muter. Tapi kalau dibuka itu tidak. Karena apa? Salah satu indera keseimbangannya diambil. Yang kedua, keseimbangan itu adanya di telinga. Ya, yang contoh nyata adalah ketika anak ibu kagetin. Dia misalnya sedang pegang apa, pasti akan jatuh. Ya, karena 2 sensor yang namanya keseimbangan mata dan telinganya kena. Nah, sedangkan proprioseptik itu persendihan dan otot ya, itu kaitannya dengan penyimpanan memori. Penyimpanan memori itu ada di semua saraf. Dan saraf yang akan langsung ke otak itu adanya di otot. Karena itulah anak juga perlu latihan otot. Sampai sekarang saya masih latihan otot. Nanti sekitar pukul pukul 4 setelah sholat asar itu saya biasanya latihan otot untuk ngeplank. Terus kemudian ini sama latihan-latihan otot jantung saya yang paling suka itu adalah senam SKJ 88. Ya, itu untuk nasionalnya. Ya, fase kedua adalah alat-alat gerak agar dapat memberikan respon gerak fisik ya, agar rangsangan refleks yang secara tidak sadar menjadi sadar. Itu tahap sensori motor. Apa yang berpengaruh? Nutrisi. Ya, nutrisi itu perlu. Nutrisinya terutama apa? Bukan karbohidrat ya Bu ya. Nutrisi yang mempengaruhi otot itu adalah protein dan lemak. Kekuatan otot dengan latihan, tidak ada cara lain. Kekuatan otot nggak ada cara lain kecuali dengan latihan. Kecepatan otot merespon, itu kesigapan, ya, itu juga dengan latihan motorik. Terus gerak motorik kasar. Nah, gerak motorik kasar yang harus dilatih dan harus dioptimalkan, itu terutama gerak motorik kasar badan bagian atas. Tengkuk, ya, mulai dari kedua tangan ke atas. Kalau badan bagian bawah, itu sudah sering. Karena apa? Anak sudah sering jalan, sering lari, sering lompat. Tapi untuk, sebentar, Bu, maaf. Saya minta please. Nah, ya, itu akan mempengaruhi sensori motor. Ya, jadi nutrisi itu sangat mempengaruhi. Ya, yang fase ketiga adalah input tahap perseptual motor itu dilakukan secara sadar, terus kemudian terkoordinasi dan bertujuan. Maka semua anak kalau misalnya melakukan aktivitas harus ada tujuan. Ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya harus meminum. Ya, makasih. Nah, harus tujuan karena dengan tujuan itu akan dilakukan secara sadar. Terkoordinasi itu artinya adalah selain ada tujuan juga ada indikatornya. Nah, nanti di kegiatan kita yang besok akan saya jelaskan, semua kegiatan ada namanya, ada tujuannya, juga ada lembar evaluasinya. Ya, karena agar presisinya atau akurasinya bisa terjaga. Yang keempat